Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Anak-anakku, santriwan santriwati tingkat SMP maupun sederajat dimanapun Ananda berada di kota Padang ini, selamat datang kembali di pembelajaran home learning pesantren Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masehi. Selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Susal Resfahni SAG, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Padang. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kekuatan iman, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada saat ini. Dan tak bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah supaya dikirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dan memperkenalkan Islam kepada kita, sehingga kita dapat mengimaninya hingga saat ini. Anak-anakku, santriwan santriwati tingkat SMP maupun sederajat yang berbahagia, Ustazah doakan semoga Ananda beserta keluarga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda, santriwan santriwati, tentu sudah mempersiapkan alat tulisnya, bukan? Sehingga nantinya Ananda lebih mudah memahami apa yang kita bahas pada saat ini. Adapun judul pembelajaran kita bisa Ananda lihat di layar monitornya, yaitu berjudul Bahaya LGBT yang disingkat dengan lesbian, gay, biseksual, transgender dalam sudut pandang kesehatan. Dari judul ini tentu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Setelah kegiatan pembelajaran ini berakhir nantinya, Ananda dapat menjelaskan pengertian LGBT, ciri-ciri LGBT, penyebab terjadinya LGBT, bahaya LGBT dari sudut pandang kesehatan, cara mengatasi LGBT, dan yang terakhir, ajaran Islam tentang larangan berperilaku LGBT. Nah, itulah 6 tujuan yang harus Ananda capai nantinya setelah pembelajaran ini berakhir. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kita akan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sebagai kegiatan pendahuluan, Ananda bisa lihat di layar monitornya, yaitu sebuah gambar tentang negeri Sodom saat ini. Di mana negeri Sodom ini adalah sebuah negeri di mana diutusnya Nabi Lut alaihissalam kepada kaum negeri Sodom ini. Negeri Sodom ini merupakan negeri yang kaumnya selain menyembah berhala, mereka dikenal gemar berzina, penyuka sesama jenis, dan kemaksiatan lainnya. Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom agar mendakwahi penduduk Sodom dan di desa sekelilingnya agar menyeru mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari pekerjaan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan al-fahisyah homoseksual yang mereka lakukan yang belum pernah dilakukan oleh Bani Adam
sebelumnya. Dan yang lainnya yaitu mereka berkumpul dengan laki-laki dan mereka tinggalkan menikahi wanita. Setelah mendengarkan dakwah, bukanlah kaum Sodom menerima dakwahnya Nabi Lut alaihissalam, melainkan malah mengusir Nabi Lut alaihissalam agar keluar dari negerinya. Lalu Nabi Lut alaihissalam keluar dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka bersama negerinya dengan dibaliknya negeri tersebut. Lalu mereka diazab dengan azab yang sangat pedih berupa hujan batu yang sangat panas. Mengenai hal ini bisa kita lihat pada surat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah pada surat Hud ayat 82 yang artinya dosa-dosa itu membuat Allah murka, kota tersebut kemudian dijungkir balikkan, musnah, maka tatkala datang azab kami dan kami jadikan negeri kaum Lut itu yang atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu belerang, tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Nah, itulah firman Allah tentang umat negeri di negeri Nabi Lut yang diutus kepada umat negeri Sodom. Sedangkan menurut hadis Rasulullah, beliau bersabda yang artinya Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Beliau sampaikan sampai 3 kali, hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, itulah ananda sekilas tentang kisah kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan maksiat seperti yang dilakukan masyarakat pada saat ini yang dikenal dengan sebutan LGBT. Nah, dari kegiatan pendahuluan tadi, baiklah kaitannya dengan judul pembelajaran kita tentang bahaya LGBT ditinjau dari sudut pandang kesehatan. Pada pembelajaran kali ini bisa kita lihat materi yang kita bahas tentang LGBT adalah berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri, penyebab, bahaya, cara menghindari. Dan yang terakhir nanti bagaimana ajaran Islam tentang LGBT ini. Baiklah, untuk lebih paham atau lebih dalam pembahasan tentang LGBT ini, kita lihat pertama dari sudut pengertian bahwa LGBT itu adalah sebuah singkatan, yaitu dari huruf L, G, B, dan T. L adalah singkatan dari lesbian, G singkatan dari gay, B singkatan dari biseksual, dan T singkatan dari transgender. Nah, itulah LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu apa itu yang disebut dengan lesbian. Bisa Anda lihat di layar monitornya apa yang dikatakan dengan lesbian. Lesbian adalah sebuah istilah yang diberikan kepada perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Untuk lebih memahami, Ananda bisa lihat gambar yang Ustazah tayangkan di layar monitornya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apa itu pengertian tentang gay. Adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering dipakai untuk menggambarkan homoseksual. Dari gambar ini bisa Ananda ketahui seorang laki-laki tertarik kepada sesama jenisnya, yaitu juga seorang laki-laki. Selanjutnya, apa itu yang disebut dengan biseksual? Adalah seseorang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik pria ataupun wanita. Pada gambar yang Ustazah tayangkan, ada lambang tentang jenis kelamin laki-laki
dan jenis kelamin perempuan yang di tengah-tengahnya adalah karena seorang biseksual itu tertarik kepada kedua jenis, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seandainya dia perempuan tertarik kepada laki-laki dan juga perempuan. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan yang berjenis kelamin perempuan tertarik kepada jenis kelamin laki-laki atau tertarik kepada jenis kelamin perempuan. Nah, itulah yang disebut dengan biseksual. Dan yang terakhir, kita lihat lagi apa itu transgender. Merupakan ketidaksamaan identitas gender atau jenis kelamin seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjukkan kepada dirinya. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual, maupun aseksual. Bisa Anda lihat gambar yang Ustazah tayangkan pada masa dahulu atau ketika dia dilahirkan, ada seorang wanita berjenis kelamin diciptakan oleh Allah berjenis kelamin wanita karena kelainan seksualnya yang diistilahkan dengan transgender, dia merubah fisiknya, merubah jenis kelaminnya menjadi seorang laki-laki. Begitu juga sebaliknya, dia diciptakan oleh Allah seorang laki-laki karena kelainan seksualnya, dia merubah fisik dan alat kelaminnya menjadi seorang perempuan karena dia disebut dengan transgender. Itulah apa yang kita ketahui dengan transgender tersebut. Selanjutnya, kita tinjau lagi bagaimana ciri-ciri orang yang disebut dengan LGBT tersebut. Kita lihat ciri-cirinya. Seorang homo atau gay umumnya suka memakai baju yang ketat agar kelihatan lekuk tubuhnya karena bentuk bodi bagi seorang gay merupakan nilai jual tersendiri. Yang kedua, umumnya para gay lebih senang memakai pakaian warna menjolok mata. Yang ketiga, apabila berbicara, bicaranya lembut dan agak gelojoh melalui gaya bicaranya. Yang keempat, para gay terlihat sangat feminim dan perhiasan yang dikenakannya cenderung ramai. Yang kelima, para gay suka berpenampilan rapi seperti wanita dan selalu tertarik pada aktivitas yang dilakukan wanita. Yang keenam, memakai parfum dengan bau yang keras agar menarik perhatian. Dan yang ketujuh, pribadi mereka cenderung pendiam, tidak terbuka, tidak suka bergaul dengan banyak orang. Nah, itulah 7 di antara ciri-ciri pelaku LGBT yang perlu kita ketahui. Selanjutnya kita tinjau lagi apa yang menyebabkan seseorang itu berperilaku LGBT. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku LGBT adalah faktor lingkungan. Yang kedua, faktor keluarga. Dan yang ketiga adalah faktor genetik. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku LGBT, baiklah kita simak penjelasan dari pakar berikut ini melalui video yang Ustazah tayangkan. Psikofisiologi sosial. Artinya faktor biologinya kita harus lihat dari ketika dia masih di dalam kandungan. Apakah orang tuanya happy ketika mengandung? Apakah dia juga makan makanan-makanan kayak yang banyak mengandung hormon-hormon ayam-ayam yang masa itu ngaruh dong? Sangat mempengaruhi. Itu kalau mengandung hormon-hormon atau dia mungkin masih makan pil KB, tapi dia nggak sadar kalau dia sudah hamil. Kan kita tahu bio, ya makanan-makanan yang banyak mengandung hormon itu juga secara biologis akan mempengaruhi. Kemudian apa dia hamilnya juga senang, ataukah dia stres, ataukah dia juga mungkin dalam keadaan harus sambil bekerja dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Ya, kemudian ketika dia dilahirkan, proses persalinannya, apakah dia mengalami baby blue syndrome, kita tidak tahu. Apakah persalinannya itu juga mudah, ataukah pecah ketuban dulu, apakah harus memakai alat bantu. Jadi kayak biologis begitu penyebabnya? Banyak, biologis, psikofisiologis, kemudian ketika dia 70% setelah dia lahir. Masa balitanya, apa dia pernah dilecehkan?
Apa dia selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain? Apa dia pernah mendapatkan kekerasan? Apakah pernah dia dihina-hina? Ya, tentu banyak faktor. Banyak faktor. Dia masa prapubertasnya seperti apa? Apakah teman-temannya membuli dia? Kan dia kan orangnya imut, mungkin saja dibully-bully. Tapi begini dok, itu salah satu pastinya juga salah satu sebab. Tapi ada. Nah itulah Ananda, menurut pakar, yaitu Dr. Boyke yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku LGBT. Selanjutnya video kedua, bisa Ananda simak video berikutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manusia dipengaruhi oleh apa yang dia makan. LGBT. Ya. Perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kenapa orang-orang barat banyak jadi LGBT, lesbi? Karena kebanyakan makan babi. Babi kan begitu perilakunya. Gitu loh. Jadi mereka emang nggak ada hal-hal yang sifatnya mereka paham dari sisi ini. Teman-teman mungkin pernah lihat yang kisah babi yang dia ketemu dengan babi itu nggak punya selera atau tidak punya semangat juangnya, terutama babi jantan. Jadi ketika babi perempuannya dia, katakanlah misalkan sebulan mungkin istrinya, pasangan dia itu diganggu, dia nggak ada cemburu sama sekali. Akhirnya mereka kan begitu kelakuannya kan di sana kan, gitu loh. Jadi makanan mempengaruhi perilaku. Kita tidak mengatakan kita makan babi, tapi makanan-makanan yang melemahkan pencernaan kita itu bisa mempengaruhi behaviornya kita. Karena ada satu quote yang teman-teman perlu pahami. Judulnya itu quote itu berbunyi good food is good mood. Ya. Good food is good mood. Jadi kalau kita mau dapatkan mood yang baik, maka makanlah makanan yang masih asli alami tanpa diolah. Ya, dan salah satunya adalah ya buah dan sayuran sebenarnya. Apakah dengan ini kita menjadi vegetarian? Enggak, Rasul tetap makan daging, tapi enggak tiap hari juga makan daging gitu loh. Nah, Ananda, itulah yang dapat kita ketahui dari pakar, seorang pakar seksolog Dr. Boyke. Kemudian seorang dokter juga, Dr. Zaidul Akbar, yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya seseorang berperilaku LGBT. Selanjutnya, bisa kita tinjau lagi bahaya apa yang mengakibatkan seseorang diberikan akibat atau bahaya bagi pelaku LGBT. Ditinjau dari sudut pandang kesehatan. Bisa Anda lihat di layar monitornya. Allah akan timpakan kepada pelaku LGBT berupa penyakit. Di antaranya penyakit kanker. Ada namanya kanker anus. Kemudian ada penyakit meningitis. Yaitu sebuah penyakit yang berada di kelenjar selaput otak yang pernah dialami oleh seorang artis yang bernama Olga Saputra. Kemudian ada penyakit HIV/AIDS. Dan ini ada video yang menjelaskan bahwa HIV/AIDS ini kita paling orang-orang takut. Kita tahu juga LGBT. bahwa HIV/AIDS itu pertama kali ditemukan justru pada golongan homoseksual. Karena golongan homoseksual ini melakukan hubungan seksnya kan melalui dubur, melalui anus. Anus kan tidak dipersiapkan untuk hubungan seks. Dia tipis sehingga mereka-mereka itu 100 kali kemungkinan terkena HIV/AIDS. Nah, tentu dari video ini Ananda bisa ketahui bukan bahwa penyebab seseorang menderita penyakit HIV/AIDS 100% adalah karena berperilaku LGBT seperti yang disampaikan oleh Dr. Boyke dalam video yang kita lihat tadi. Selanjutnya, dari bahaya tersebut tentu kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah bisa membedakan yang baik, yang terbaik untuk diri kita. Maka kita tentu tidak ingin, tidak mau mengalami penderitaan atau penyakit yang ditimpakan kepada kita kalau kita berperilaku LGBT. Nah, cara-cara mengatasi LGBT tersebut dapat kita lihat berikut ini. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran individual dalam menjaga pergaulan. Nah, ini ada gambar yang Ustazah tayangkan untuk bisa lebih paham Ananda nanti tentang cara mengatasi LGBT. Ada kata kunci atau gambar kunci yang Ustazah tayangkan berupa sebuah biji yang baru tumbuh
Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran individual dalam menjaga pergaulan di sekitar kita. Janganlah kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki ciri-ciri LGBT tersebut. Yang kedua, tutup segala celah pornografi. Misalnya dari jet-jet dan tontonan televisi. Dalam hal ini orang tua sangat dibutuhkan perannya supaya putra-putrinya nanti jangan berperilaku LGBT. Di sini ada Ustazah tayangkan gambar berupa pintu yang tertutup. Ini maksudnya adalah supaya Ananda bisa melihat kata kuncinya bahwa yang kedua yang kedua adalah cara mengatasi LGBT tersebut, menutup segala celah pornografi. Yang ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Bisa Ananda lihat sebagai gambar kuncinya, yaitu ada gambar tentang seminar atau tentang kajian-kajian menambah wawasan atau pengetahuan kepada warga di sekitar sekolah. Kalau kita sebagai siswa atau peserta didik, maka lakukanlah kajian-kajian atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa diketahui oleh teman-teman di sekolah untuk menghindari perilaku LGBT tersebut atau cara mengatasi supaya jangan berperilaku LGBT. Nah, itulah Ananda 3 dari cara mengatasi LGBT. Dan masih banyak lagi cara-cara yang lainnya yang bisa Ananda ketahui nantinya di materi atau literasi-literasi yang Ananda pernah baca atau pernah Ananda dengarkan tentang cara mengatasi LGBT ini. Dan juga ada materi yang diberikan oleh sekolah melalui guru-guru pembimbingnya. Kemudian ada cara mengatasi yang Ustazah tayangkan di monitor ini, yaitu bacaan yang menyatakan cara mengatasi LGBT itu adalah setiap Muslim, kita sebagai umat Islam harus aktif menyuarakan kebenaran kepada sesama umat Islam, melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar, kepada siapapun yang terindikasi ikut melakukan penyebaran paham legalisasi LGBT. Kita sebagai umat Islam harus aktif menyuarakan kebenaran seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa LGBT itu bukanlah pemberian dari Tuhan. Dan itu kita sebagai masyarakat atau umat yang beriman, bahwa perbuatan LGBT itu harus dengan tegas kita sampaikan kepada umat Islam bahwa itu tidak perlu kita legalisasikan. Selanjutnya, sebagai kegiatan inti selanjutnya, yaitu ajaran Islam yang menjelaskan tentang sifat manusia itu cenderung berkomunal, berkelompok. Kelompok yang paling privasinya keluarga. Jadi ada dorongan fitrah berkeluarga. Di mustahil setiap manusia itu punya fitrah untuk single. Tidak. Pasti ada keinginan untuk berumah tangga. Cuma nanti cara untuk menempuhnya Islam mengatur dengan lebih baik. Bagaimana caranya? Lihat baik-baik. Anda tentukan pasangannya dulu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan kalian, laki-laki, pasangannya perempuan. Ingat baik-baik ya. Awas, ini bagian pertama. Hati-hati. Anda tidak mengikuti tuntunan ini, tidak akan datang keutamaan Allah pada diri Anda. 1, pasangan laki-laki siapa? Perempuan. Anda laki-laki, pasangannya perempuan. Anda perempuan, pasangannya laki-laki. Dan hukum ini ternyata tidak hanya mencakup untuk manusia, tapi keberlawanan ini secara fitrah dari jenis itu mencakup semua makhluk, yang membedakan antara makhluk dengan khalik. Hukumnya ada di Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari makhluk itu kami ciptakan berpasangan yang berlawanan supaya manusia sadar dan merenungkan hanya Allah yang tidak punya pasangan. Allah tak punya pasangan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak berpasangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak punya partner dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya. Manusia tidak punya pasangan, punya aktivitas, punya anak diperanakan. Perhatikan baik-baik. Maaf,
Fitrahnya berlawanan. Zaujain itu berlawanan. Jangankan manusia, kambing itu hewan. Kambing jantan pasangannya betina. Awas, kambing betina pasangannya jantan. Sapi tahu, kambing tahu. Maaf, semua hewan tahu. Silakan cek, mohon izin ya, sampai hari ini saya belum pernah temukan artikel ada kambing homo, sapi lesbi misalnya. Saya belum temukan. Jadi hewan yang tidak punya akal pun fitrahnya mendorong dia untuk mencari pasangannya. Jadi kalau ada manusia yang punya akal mencari pasangan sesama jenisnya, ada yang salah dengan fitrahnya. Dari tayangan video ini tentu Ananda sudah bisa memahami dan mengetahui bahwa LGBT itu dilarang oleh agama kita. Sebagai dasarnya adalah Al-Quran, firman Allah, surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua surat Az-Zariyat ayat 49. Nah, kemudian ada hadis Nabi yang menyampaikan bahwa LGBT itu dilarang, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seperti yang sudah Ustazah tayangkan tadi hadisnya pada kegiatan persepsi, bahwa Nabi bersabda bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyerupai berperilaku seperti perilaku kaum Nabi Lut. Nabi sampaikan hadisnya itu, sabdakan 3 kali. Allah melaknat perbuatan LGBT tersebut. Seperti yang dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam. Nah, itulah Ananda ajaran Islam, ajaran kita umat Islam, bahwa perilaku LGBT ini sangat tidak dibenarkan oleh agama kita. Sangat dilarang untuk berperilaku LGBT tersebut. Karena itu adalah perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, perbuatan yang mengandung dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, baiklah, kita akhiri pembelajaran ini dengan melakukan kegiatan penutup, yaitu berupa kesimpulan yang bisa Ananda baca di layar monitor ini, bahwa kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini yaitu LGBT itu adalah perilaku menyimpang karena mengingkari fitrah yang Allah berikan. Yang kedua, LGBT itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor genetika. Faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi 70% seperti yang disampaikan oleh Dr. Boyke tadi, yaitu setelah seorang anak lahir dipengaruhi oleh teman-temannya, dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya atau masyarakatnya, kemudian 30% dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan genetika. Yang ketiga, kesimpulan kita yaitu bahwa kita sebagai umat Islam hendaklah kita menghindari perilaku LGBT dengan mengenali ciri-cirinya. Kita ketahui ciri-cirinya sehingga kita bisa terhindar dari perilaku tersebut, lalu perkuat keimanan dan ilmu agama kita. Yang keempat, bagi pelaku apabila sudah terindikasi melakukan perbuatan LGBT, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu Maha Pengampun. Seperti yang pernah kita pelajari, kita sudah pernah belajar asma Allah Al-Mujib. Allah itu memiliki asma Al-Mujib, yaitu mengampuni semua dosa hamba-hambanya apabila hamba tersebut mau berdoa dan mau berusaha, dan Allah akan berikan yang terbaik kepada diri kita karena kita benar-benar melakukan taubatan nasuha. Allah Maha mengabulkan doa hambanya apabila hamba tersebut mau sungguh-sungguh berdoa kepadanya untuk bisa terhindar dari perilaku LGBT tersebut. Dan kita
berusaha dengan sekuat tenaga tidak mau lagi terjerumus agar tidak ditimpakan Allah musibah, baik bagi diri si pelaku LGBT maupun bagi negeri di mana dia berada. Nah, itulah kesimpulan kita yang dapat kita ambil pada pembelajaran saat ini. Selanjutnya, karena kita manusia diberikan fitrah oleh Allah, yaitu kita diciptakan hidup berpasangan supaya dunia ini menjadi ramai, berkembang biak, maka kita harus melakukan pernikahan. Dengan pernikahan itu, maka menjadilah keturunan kita menjadi keturunan yang banyak. Tapi kalau kita melakukan perbuatan LGBT, maka itu tidak bisa diwujudkan. Dengan melakukan pernikahan, maka akan terwujud keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang masing-masing nanti pasangan akan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mewujudkan tersebut, masing-masing pasangan harus memiliki pondasi keluarga sakinah, yaitu bahwa ingatlah, milikilah keyakinan bahwa Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dengan adanya pernikahan berarti sudah terciptalah tujuan Allah menciptakan manusia di permukaan bumi ini. Yang kedua, pondasi diri kita, yaitu banyaklah menuntut ilmu kepada alim ulama, kepada ahli ilmu agama, dan kepada orang-orang yang mengerti dengan pembelajaran LGBT, dengan pengetahuan tentang LGBT. Dan sebagai tugas bagi Ananda nantinya, yaitu untuk menjadi pondasi diri kita seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi. Hafalkanlah surat Al-Hujurat ayat 13 dan artinya dengan benar dan fasih. Karena ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sehingga nanti menjadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, terciptalah manusia yang berkembang biak, yang mendiami bumi Nusantara ini. Sehingga bumi ini bisa dipimpin oleh manusia dengan sebaik-baiknya, menjadi khalifah di permukaan bumi. Nah, itulah Ananda pembelajaran kita saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau Ustazah ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, kepada Allah Ustazah mohon ampun, dan kepada manusia Ustazah minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.